Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Agis. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah contoh-contoh elemen copywriting ya. Tanpa perlu basa-basi lagi, kita akan langsung bahas ke inti videonya. Di sini ada sebuah modul yang sudah dibuat. Untuk kali ini kita akan belajar tentang 8 elemen pada copywriting. Kenapa sih materi ini sangat penting untuk kita bahas ya? Karena dengan kita mempelajari materi ini, kita akan mengetahui formula ya, atau bisa disebut juga tata cara yang akan mampu menentukan elemen mana aja yang kita perlu untuk promosi produk kita. Karena masing-masing media memiliki susunannya sendiri. Untuk yang pertama di sini ada headline ya. Di headline ini kemarin kan sudah dibahas ya. Di situ ada 13 macam jenis headline. Di sini saya akan menerangkan lagi headline itu seperti apa ya. Jadi headline adalah bagian terpenting dari copywriting. Jika dalam 3 detik pertama dari headline iklan Anda tidak bisa menyentuh emosional pembaca, maka dipastikan promosi Anda gagal. Jadi poin penting pada headline ini adalah kita harus bisa membuat sebuah kalimat yang semenarik mungkin. Di sini sudah saya siapkan mind map ya. Dan untuk yang pertama ini ada headline. Headline ini adalah iklan Anda ya. Jadi di headline ini intinya tadi adalah buatlah headline semenarik mungkin ya. Kita lanjut lagi ke elemen yang kedua, yaitu adalah penawaran. Jadi penawaran ini adalah strategi untuk bisnis Anda ya. Sebisa mungkin Anda membuat penawaran yang menarik ya. Dan kalau bisa sampai membuat seseorang yang mungkin apabila orang itu menolak penawarannya, maka kesannya bodoh ya, atau menyesal. Misalkan contoh nih ya, waduh, saya nyesel nih nggak beli produk itu, padahal kan lagi ada penawaran spesial. Seperti itu ya contohnya ya. Jadi ada yang perlu diingat di sini, orang bukan membeli produk Anda, melainkan membeli solusi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi ada sebuah contoh seperti ini ya. Ada orang yang sedang melakukan pekerjaan sesuatu dan orang itu sedang membutuhkan alat. Contoh alat ini misalnya perkakas. Bagaimana dia bisa mengerjakan pekerjaannya kalau misalkan belum ada alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya? Maka harus ada solusinya dong. Solusinya apa? Solusinya adalah dia harus menghadirkan perkakas itu agar bisa membantu sebuah pekerjaan dia agar terselesaikan ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Dan untuk penawaran ini ada banyak. Kita bisa menawarkan dari segi harga miring ya, atau diskon. Bisa juga kita menawarkan kemudahan. Contoh kemudahannya itu adalah kemudahan untuk transaksinya ataupun untuk pendaftarannya. Di sini kita akan ketik lagi ya di mind map-nya. Yang kedua ini adalah penawaran. Jadi yang pertama tadi diskon ya, kita bisa kasih penawarannya berupa diskon. Yang kedua kita bisa kasih kemudahan. Di sini saya akan kasih contoh kalimatnya ya. Di sini kita akan pakai contoh jualan properti ya.
contoh di sini diskon 50% untuk pembelian rumah 2 lantai pada bulan ini. Nah, penawaran yang kedua adalah kemudahan. Nah, contohnya di sini dapatkan rumah mewah impian Anda dengan proses syariah anti ribet, tanpa KPR, tanpa bunga, tanpa biaya checking. Nah, jadi inti dari penawaran di sini adalah kita tawarkan solusi kepada orang-orang yang memang dia sedang inginkan. Nah, kadang ada orang yang pengen membeli sesuatu yang diskon 50% ataupun yang dengan kemudahan pembayaran. Nah, contohnya seperti itu. Oke, untuk elemen yang ketiga di sini ada alasan ya. Nah, jadi alasan yang paling sering membuat iklan gagal adalah si pengiklan atau kitanya lupa menjelaskan kenapa orang-orang harus beli produk kita. Nah, di sini ada macam-macam poin yang harus kalian lakukan ya. Nah, ini untuk meyakinkan pembaca iklan Anda. Nah, poin-poinnya di sini yang pertama ada kenapa mereka harus percaya kepada Anda, atau juga kenapa mereka harus membeli produk Anda sekarang. Nah, ada sekarang ya. Apa kerugian mereka jika menunda untuk membelinya sekarang? Nah, bisa juga kenapa produk Anda lebih baik dari produk kompetitor yang sejenisnya. Lalu, kenapa mereka harus membeli produk Anda? Nah, jadi di sini ada kenapa ya. Kenapa mereka harus beli produk kita? Nah, kita ambil salah satu contoh dari yang poin ketiga ini ya. Nah, kita akan buat sebuah contohnya di mind map ini ya. Nah, di sini kita jelaskan kenapa mereka harus membeli produk kita ya. Nah, jadi di sini kalimat yang pas dari alasan kenapa mereka harus membeli produk kita yaitu adalah Eja Samara Residen. Nah, di sini kita cantumkan juga nggak apa-apa ya, cantumkan dari nama propertinya. Nah, di sini Eja Samara Residen menawarkan hunian nyaman dan udara yang sejuk walaupun di tengah kota. Suasananya yang lain dari perumahan yang ada di kota-kota besar yang udaranya yang panas ya. Oke. Nah, elemen yang keempat di sini ada yang namanya bonus ya. Nah, jika kalian pernah membeli sebuah produk, pastinya ada dong di benak kalian yang ingin nikmati sebuah bonusnya ya. Nah, apalagi sekarang kayak halnya di toko-toko online ya. Di sana kan pada berlomba-lomba untuk memberikan sebuah bonus ya. Nah, biasanya yang bonusnya yang paling besar dia yang akan ramai dikunjungi. Nah, di sini ada setidaknya 3 hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sebuah bonus. Nah, yang pertama ada nilainya, yang kedua relevan, yang ketiga berkualitas. Yang pertama untuk yang ada nilainya. Jadi di sini kita bisa kasih sebuah bonus yang memang ada nilainya ya, atau ada harganya. Dan harganya yaitu yang cukup tinggi ya. Jadi orang itu ketika dia melihat iklan kita ternyata ada bonus. Nah, bonusnya ini menurut dia mahal. Nah, pasti dia akan tertarik. Nah, yang kedua di sini adalah relevan ya. Jadi relevan ini adalah bonusnya itu ada hubungannya dengan produk yang dijual. Nah, misalnya kita kan akan menjual sebuah rumah ya. Nah, gak mungkin dong bonusnya itu sebuah misalnya sapu atau bantal ya. Nah, itu kan gak relevan ya. Nah, coba kalau misalkan kita beli rumah, itu kasih bonusnya AC dengan bonus yang seperti itu akan lebih relevan. Nah, yang ketiga di sini ada berkualitas. Nah, kalau misalkan bonusnya berkualitas,
pasti customer juga dia akan merasa puas ya. Nah oke, kita langsung kasih contoh ya di mind mapnya. Untuk yang keempat ini adalah bonus. Untuk contoh kalimatnya seperti ini ya. Booking rumah Ijazah Mara tipe 45 ya misalnya. Nah di sini kita kasih waktunya di minggu ini. Anda akan mendapatkan bonus AC dan juga free listrik selama 6 bulan. Nah ini bonus yang sangat besar ya kalau dikalkulasikan. Nah pasti orang-orang akan lebih tertarik dengan produk atau properti jualan kita. Oke, lanjut lagi. Nah, oke, untuk yang jenis elemen kelima, di sini ada testimoni ya. Jadi testimoni ini sangat efisien untuk meyakinkan si pembaca agar membeli produk kita. Nah, untuk meyakinkan ke si pembeli, maka gunakanlah testimoni. Nah, untuk penggunaan testimoni ini dia nggak sembarangan ya. Ada caranya. Nah, berikut nih caranya ya. Yang pertama, kita bisa minta langsung kepada pelanggan kita yang sudah beli sebelumnya ya. Nah, yang kedua, gunakan testimoni yang positif. Kita ngeyakinin orang kalau misalkan testimoni itu benar terjadi, atau pokoknya kita ngeyakinin orang sebisa mungkin orang itu percaya bahwa testimoni ini benar terjadi ya. Nah, yang ketiga di sini sertakan nama, foto, nah bisa screenshot ya, screenshot chatnya, ataupun kita bisa minta dikirimin video. Nah, kalau yang video gitu biasanya kan lebih real ya. Nah, biasanya kan orang lebih percaya dengan gambar dan video ya. Nah, di sini kita ketik lagi ya di mind map-nya. Kita tambahkan di sini yaitu testimoni. Nah, di testimoni ini yang perlu diperhatikan yaitu tadi yang pertama kan kita minta testimoninya langsung ke orang yang sudah beli produk kita ya. Nah, yang kedua, berikan testimoni yang positif atau ya yang benar-benar real ya, biar orang-orang yang baca juga percaya. Nah, untuk yang meyakinkan biar orang itu percaya ya, kita pakai yang nomor 3 yaitu dengan gambar dan video. Nah, oke, kita lanjut lagi ya ke elemen berikutnya. Nah, lanjut sekarang ke 6, garansi. Nah, jadi garansi ini bertujuan untuk menguatkan produk kita ya. Nah, jadi di sini kita kasih tahu ke mereka bahwa produk kita ini menjadi solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, kan biasanya orang-orang pasti mempunyai masalah ya. Misalkan mau beli ini ternyata ada masalah dengan budget ya atau lain sebagainya. Nah, kita bisa kasih solusi berupa garansi contohnya. Nah, jadi di sini kan kita harus ngasih tahu mereka ya bahwa produk kita ini menjadi solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, jadi kita harus memahaminya ya. Nah, di sini ada 5 jenis ya untuk garansi. Jadi yang pertama adalah money back guarantee. Nah, contohnya kita ambil satu aja di sini. Garansi uang kembali jika misalnya rusak ya, misalkan aplikasinya atau barang yang dibelinya rusak ya. Jadi ada uang kembali. Nah, yang kedua rusak ganti baru. Misalkan rusak
kerannya, kita bisa ganti yang baru kerannya. Nah, yang ketiga di sini ada garansi rusak servis gratis. Yang biasanya kan kalau rumah-rumahan itu kan entah itu kulkas ataupun AC ya. Nah, itu di situ kita bisa kasih jasa servisnya gratis. Misalnya selama 5 tahun gitu ya. Nah, yang keempat di sini garansi spare part. Nah, biasanya kan kalau motor ataupun alat-alat elektronik ya, kita bisa kasih garansi untuk spare partnya. Nah, yang kelima di sini garansi servis ya. Nah, jadi servisnya bisa gratis atau misalkan 6 bulan gratis atau misalkan setahun gratis ya. Nah, jadi di sini kita harus memberikan garansi yang powerful pada produk kita dan pastikan garansi tersebut berbeda dengan yang produk-produk lain tawarkan. Nah, kita akan kasih contoh di mind map-nya yang kelima ya, ke-6. Nah, contohnya begini ya, Eja Samara Residen memberikan garansi servis air, listrik, AC, dan lain-lain misalnya selama 2 tahun untuk kenyamanan Anda yang memang baru memiliki hunian ini, sehingga Anda tidak usah repot-repot jika ada kerusakan di rumah baru Anda. Nah, jadi kan si pemilik rumah merasa aman ya, gak terbebani ya selama 2 tahun awal-awal ini menempati rumah baru Eja Samara ini. Nah, oke, lanjut lagi ke elemen selanjutnya. Oke, poin ke-7 di sini adalah call to action. Nah, di mana call to action adalah mendesak pembaca agar segera melakukan tindakan membeli atau memesan produk kita saat itu juga. Nah, di sini ada tips-tipsnya yang untuk menulis call to action ini. Yang pertama, tulis call to action-nya lebih dari 1 kali. Nah, biasanya kan kalau kita melihat di landing page ya atau di website itu, biasanya kan kalau call to action itu kan kita menyantumkan nomor telepon ya atau link yang bisa dihubungi. Nah, biasanya paling banyak itu nomor telepon. Nah, nomor telepon itu dipasang sebanyak mungkin di atas, di tengah, di bawah, dan itu diulang. Nah, di sini saya mengklaim secara bawah sadar ketika mereka melihat call to action-nya, kalau misalkan dia. Nah, yang kedua di sini ada satu perintah dalam satu penawaran. Nah, jadi kalau misalkan perintah kita untuk menghubungi nomor telepon nih sekarang juga, nah maka perintahnya ya itu aja satu, jangan dicampur-campur. Misalkan yang di atas di situ ada segera beli, hubungi nomor sekian. Nah, yang di bawahnya daftar sekarang jika mau produk ini kalian dapatkan. Nah itu bikin pusing ya. Yang di atas disuruh beli, yang di bawah suruh daftar. Nah, itu pasti yang mengunjungi website atau membaca call to action kita akan bingung. Nah, yang ketiga di sini to the point ya, jangan banyak basa-basi, langsung aja ke poinnya, yaitu suruh mereka untuk beli sekarang juga.
Nah, itu emang ciri khas dari call to action, yaitu to the point. Nah, ada contoh-contohnya di sini yang bisa kita lihat di sini, sangat to the point ya. Beli sekarang, SMS sekarang, download sekarang. Nah, ini adalah kata-kata dari call to action. Nah, kita langsung aja ya untuk yang elemen yang terakhir, yaitu notabene. Dia disingkatnya NB. Nah, jadi NB ini adalah sebuah penekanan dari call to action ya, atau tambahannya dari call to action. Jadi ketika kita menulis call to action, di situ ada note-nya lagi ya, atau ada catatan tambahan di bawahnya. Nah, di sini ada 3 tips untuk membuat NB. Yang pertama ada social proof. Nah, di sini ditunjukkan beberapa orang yang telah atau membeli produk Anda. Kasih tahu pembaca jika mereka sudah puas dengan produk atau jasa Anda. Tips yang kedua, scarcity. Berikan keterbatasan dalam segi jumlah produk ya. Misalkan, atau juga seat tersisanya, atau juga waktu ya, waktu promo yang berlaku. Tips yang ketiga adalah pain. Kasih tahu pembaca kerugian yang mereka dapatkan ketika mereka menunda. Kan kalau di call to action kan di kalimatnya itu pesan sekarang juga. Nah, pasti ya ada tambahan lagi di bawahnya untuk NB, keterangan untuk ruginya dia jika dia nggak membeli produknya secara langsung. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Siapa cepat, dia yang dapat. Harga promo hanya untuk 100 pembeli tercepat. Nah, ini berarti seat ya. Nah, seatnya cuma ada 100 pembeli ya. Nah, kalau lebih dari itu ya nggak dapat promonya. Ini bisa kita pasang di properti ya. Dan masih banyak lagi di sini. Nah, oke, jadi itulah 8 elemen penting dalam copywriting yang benar-benar emang harus dipelajari dan dipahami betul-betul ya, jika Anda ingin mahir sebuah copywriting. Nah, oke, itu aja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.